ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Menurut Elia? Saya nggak mau jadi hakim atas dia, tapi kalau memang dia mengaku beriman, bukankah seharusnya dia mempelajari seluruh dari apa yang diwariskan iman itu, termasuk Tritunggal? Enggak, dia bilang begini, saya nggak percaya itu Tritunggal, konsep-konsep begini tiga terus Kalau satu. dia nggak jadi percaya, berarti dia nggak percaya, Bang Yedis. berarti tidak diselamatkan ya. Sekalipun Dia dia nggak hidup, percaya. sekalipun dia hidup meneladani Kristus, dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Kristus yang mana yang dia teladani? Kristus yang ada dalam Injil. Kristus yang dalam Injil itu yang adalah Tritunggal itu kan, yang dari Tritunggal itu kan. Saya tidak lihat kata Itu nggak bisa Tritunggal Elia di dalam. dilepas. Itu nggak bisa dilepas. Saya tidak melihat kata Karena Tritunggal gini, di dalam huruf Tritunggal tidak pernah dalam saya 1 temukan. Yohanes dikatakan, Bang Edis, kalau ada Muslim yang tanyakan, gimana isi dengan Johane Koma? Ada tiga tiga yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bang Edis akan jawab apa itu? Lalu bilang, oh nggak usah pelajari. Pokoknya kamu percaya Yesus saja. Ini nggak usah kau percaya. Padahal ada Bukan, saya tiga tidak yang bilang, memberi kesaksian. saya tidak bilang nggak usah dipercaya loh. Dia bilang begini, misal nih, saya kasih contoh nyata ya. Atau gini aja lah, saya ambil satu contoh. Saya masih ingat ini bukan begini ya. Begini, mungkin saya tidak mau meremehkan yang muda. Kalau dari usia, Elia lebih muda dari saya, makanya saya panggil nama aja ya. Oke. Saya teringat, ini Elia dulu ketika bertemu dengan seorang TikToker besar, namanya Bunda Korla. Ya, kita coba dengarkan ya sebentar. Ini bagaimana Bunda Korla mau belajar waktu itu. Berarti saya ada bunda yang cantik. Iya Pusing benar. nggak? Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas Tritunggal, Trinita. Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Bentar, yang nggak ada musiknya ya. Saya cari yang nggak ada musiknya, bentar. Langit dan bumi. Di dalam agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Oh, bukan ini. Trinitas tadi mana sih? Cuman nggak ada musik ya. Jadi nggak sembarang berusaha. Bentar. Langit dan bumi. Yang pakai musik tadi nggak apa-apa lah ya. Ada musiknya dikit ya. Kristen Nggak apa-apa. Kenapa bisa? Kristen dari abad mula-mula, Sampai Bunda. habis. Iya, Mak. Oke. Kristennya orang Indonesia dong berarti saya karena bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas Tritunggal, Trinita. Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat. Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Roh. jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhan. Jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem. Oke, mungkin itu panjang ya, panjang. Jadi intinya pada waktu itu saya melihat begini. Rumusan Trinitas atau rumusan Tritunggal yang saya sendiri tidak menolaknya, saya tidak menolak itu sering malah membuat orang yang kita maksudkan itu malah pening sendiri ya, karena memang seperti yang Elia katakan bahwa memang kebanyakan memang karena ya mohon maaf karena IQ-nya jongkok. Karena kepalanya memang sering dibenturin ke ubin kan. Nah, jadi begini, saya mengambil satu kesimpulan begini. Oke lah, dia nggak terima itulah. Dia pening palanya, pusing dia kepalanya. Saya sampai pada kesimpulan gini saja dah. Udah, gini aja lah, nggak usah mumet. Kamu ganti saja junjunganmu. Kamu ganti sosok yang kepadanya kamu taat, patuh dan tunduk. Kamu ganti itu. Jangan lagi yang ada di kuburan itu, tapi Yesus. Cukup aja sampai di situ dulu.
Iya kan? Ya saya tahu. Ketika saya hanya memberitakan itu saja, nggak ada embel-embel Dwinatur, Tritunggal, apa segala macam, yang malah membuat kepala mereka pusing. Apakah metode yang saya lakukan seperti itu sesat kira-kira? Itu enggak sesat, cuma tidak lengkap. Karena gini Bang Edis, kalau Bang Edis tidak mengajarkan itu kepada mereka, lalu mereka pergi ke gereja mereka masing-masing. Kecuali Bang Edis punya gereja sendiri, mereka pergi ke gereja yang terdekat. Aku jadi Kristen nih, gimana caranya? Aku pergi ke gereja, lalu dia dengarlah khotbah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian juga dia, aku jadi Yesus harus dibaptis. Loh, katanya aku harus percaya Yesus. Kenapa tuh aku dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Itu nalurinya akan membuat dia menanyakan hal itu. Apakah dia dikatakan beriman kalau kita tidak memberi penjelasan terhadap apa yang sedang dia tanyakan itu? Dia, kamu jadi Kristen harus dibaptis ya, oke. Dibaptis, dia hanya kenal Yesus, lalu Anda tidak memberitahu dia tentang Tritunggal. Lalu kemudian dia dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, lalu Anda tidak menjelaskan itu. Apakah dia bisa disebut beriman dari apa yang dia tidak ketahui? Gak mungkin. Baik. Lagi Kalau penjelasan pula, saya begini, misalnya penjelasan saya begini, El. Ini pengalaman saya nih. Saya cuma jelasin ini aja yang simple. Saya cuma simpel gini aja. Anak di situ seperti penjelasanmu yang pertama. Anak di situ bukan berarti dia kawin terus punya anak, enggak. Anak di situ artinya relasi, seperti kayak saya anak Indonesia, ya kan? Saya apa namanya? Dengan bapak saya, begitu, saya anaknya, begitu. Artinya ada hubungan yang spesial, begitu. Nah, ketika dia pakap, saya nangkep kata dia, Yesus sebagai anak, begitu, dan dia sebagai Mesias. Kemudian orang tersebut, misalnya dia menerima Yesus sebagai sang Mesias, menjadikan dia sebagai suri tauladannya, sebagai pemimpin hidupnya, untuk hidup seperti yang diteladani oleh Yesus, tanpa dia nerima Tritunggal. Tanpa dia nerima Tritunggal, konsep-konsep yang seperti itu, Dwinatur, begini, keilahian, kemudian kemanusiaan, mumet dia. Kira-kira cukup sampai di situ saja, kira-kira dia diselamatkan nggak? Saya selalu akan mengatakan saya tidak akan menjadi hakim atas orang itu. Nah, kalau saya, orang dia mau nggak percaya konsep-konsep rumusan, nggak percaya konsep-konsep mumet gini, dia tinggalkan itu semua, ditinggalkan oneness, tinggalkan Tritunggal, tinggalkan saksi Yehova, tinggalkan ini, asal dia hidup seperti Kristus hidup, saya berani mengatakan dia akan diselamatkan tanpa dia harus rumet-rumet mikirin Tritunggal, tanpa mikirin hipostasis union. Menurut saya loh. Iya, nggak apa-apa. Lalu kemudian apakah kita apakah kita menyayangkan begitu saja para martir yang telah mati mempertahankan iman kita ini? Maksudnya? Ya, para martir itu rela mati martir semua demi mempertahankan semua yang kita jabarkan hari ini. Lalu Bang Edis mengatakan itu tidak perlu. Kenapa mereka maksudnya begini? Maksud saya begini, kenapa mereka maksudnya mati? Ya, mempertahankan iman kita, Kristen. Mempertahankan dari siapa? Dari ajaran-ajaran sesat. Maksudnya gimana? Epifanius dari Salamis, Bang Edis, itu saking berbahayanya aja. Tuhan Yesus saja bilang apa? Kalau seseorang ini menyesatkan kamu, lebih baik dia diikatkan batu kilangan dan mati. Ketika seseorang tidak memberitakan Tritunggal, apakah itu menyesatkan? Nah, kalau dia pada akhirnya beriman kepada Yesus yang bagaimana? Kan Anda harus bawa Tritunggal kan? Yesus yang ada di dalam Injil, yang hidup setaat kepada Bapa di surga. Yesus yang ada dalam Injil itu anak Allah atau bukan? Anak Allah. Ya udah, itu udah Tritunggal. Anda harus jelaskan itu. Mengapa dia anak Allah? Allah itu beranak atau gimana? Kalau di situ bukan itu yang saya maksudkan, El. Yang saya maksudkan itu Tritunggal, yang saya maksudkan adalah seperti yang saya bilang kemarin loh. Yesus harus ada kepribadian ilahi, harus ada kepribadian turunan lain sebagai gini, Bang Edis. Bang Edis harus tahu membedakan apa tentang Tritunggal teologi, apa kristologi. Ketika kita berbicara Yesus menjadi manusia, dia punya 2 kodrat,
menurut sesuai dengan konsili Kalsedon dan lain sebagainya. Itu sudah dalam ranah kristologi. Itu sangat penting. Memang itu sangat penting. Tetapi akarnya kita harus tahu dulu, yaitu apa Tritunggal. Kalau kita nggak ngerti Tritunggal, Bang Edis, Alkitab ini kita nggak akan paham. Kenapa? Alkitab ini syarat dengan Bapakku, Bapakku, Bapamu, akulah dia, anak Allah. Dia rohnya telah mengasihi begini-begini. Kalau orang mendengar membaca itu lalu tidak diberi penjelasan Tritunggal terlebih dahulu, mereka tidak mengerti. Bagaimana mereka bisa memahami Bapakku, Bapamu, ya Allahku, Allahmu. Lalu kemudian roh Allah begini, lalu Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Kalau mereka tidak diberitahu dulu bahwa ini semua alasannya untuk bisa ngerti, kamu harus ngerti Tritunggal. Oke, kalau misalnya dia nggak ngerti itu, kalau dia fokus mata dia hanya tertuju bagaimana dia hidup ya seperti tetap Tuhan teladan. yang akan menjadi hakimnya dia. Tuhan yang jadi hakimnya dia, bukan kita. Oh, kalau Tapi tugas kita, Bang kalau seperti itu Edis, jawabannya saya lega. Cuman tadi saya dengar omonganmu kalau tidak percaya Trinitas Tritunggal katanya masuk neraka itu tadi. saya nggak mengatakan nggak percaya Tritunggal masuk neraka. Di mana? Coba kamu tunjukin. Kamu Tadi ketika No. Kamu relay videomu ini di mana saya mengatakan tidak percaya Tritunggal ke neraka. Saya hanya mengatakan kalau kamu tidak menjelaskan Tritunggal dalam penginjilanmu, kalau Bang Edis mengatakan seperti justru itu yang akan menyandung imannya dia. Karena tanpa Tritunggal, Justru kalau saya kasih tahu Tritunggal dia malah mumet gimana? ya masalah dia mumet atau tidak mumet itu tanggung jawab kita yang menginjili mereka. Kalau Jadi misalnya jangan saya tidak, berorientasi. kalau misalnya dia tidak Gini, saya Bang bebani, Edis, jangan misalnya dia tidak saya berorientasi. bebani dengan Tritunggal gimana? Saya tidak membebani dengan dia Tritunggal. Saya hanya bilang gini. Kita membohongi mereka, kita nggak jujur Kalau dong. menurut saya enggak loh. Kalau saya Nggak bilang boleh begini. gitu. Kenapa? Gini. Ya, Pak, mungkin di tugas situ bedanya kita, El. Kalau saya tugas begini, kita El. itu Begini kalau sedikit, El, sedikit. Bentar. Kalau saya Rasul Petrus mengatakan kita harus mempertanggungjawabkan iman. Tritunggal itu masuk nggak dalam iman kita? Masuk. Kalau itu masuk dalam iman kita, maka kita harus secara jujur, Bang, poin kita itu bukan kita itu dianggap benar, bukan karena seberapa banyak orang yang kita jadikan jadi Kristen, Oke, bukan. baik. Karena jumlah itu bukan orientasi. Yang menjadi orientasi kita adalah iman mereka benar atau tidak. Baik. Tuhan tidak peduli tentang jumlah. Baik, El. Yesus Kristus aja, para murid aja banyak yang mundur, dia malah nantang Petrus. Oke. Kamu nggak mau pergi juga? Baik, Kan El. nggak begitu. Oke, baik. Ini kesimpulan El ya, biar kita nggak ini ya. Teman-teman jangan menganggap ini sesuatu yang nilainya itu negatif, tapi ambil ini sebagai sesuatu yang positif. Kalian sendiri akan mengambil kesimpulannya. Gini El, ini permisalan aja nih, permisalan. Ada sidang orang masuk surga. Misal nih, ini kita Saya nggak bisa berpendapat itu haknya Allah, Bang Edi. Saya nggak mau ngambil bukan haknya gini, Tuhan. maksud saya begini. Menurutmu El, yang difokuskan kalau ada seleksi orang masuk surga, menurutmu adalah apakah dia berpaham Tritunggal, berpaham Wanes, berpaham Saksi Yehova, berpaham Katolik, berpaham Protestan, berpaham ini Ortodoks dan lain sebagainya, atau apakah engkau sudah serupa dengan gambaran dari Tuhan kita yaitu Yesus? Menurutmu El, yang menjadi titik fokus kekristenan itu mana El? Jadi keduanya. Ketika Abang Edis mempertanyakan, apakah kamu udah menjadi serupa dengan gambaran Yesus? Loh, Yesus itu gambaran Allah yang tak kelihatan, itu Tritunggal itu. Oke, baiklah ya. Artinya teman-teman mengambil satu kesimpulan Iya kan? masing-masing ya. Tapi kalau yang saya tangkap begini, El. Gitu dong. Ya, Harus gitu. Ya, maksud saya begini. Yang saya tangkap itu, El, banyak orang membebani orang dengan hal-hal kosmik yang sebenarnya orang tersebut tidak memahami dengan betul-betul jelas. Artinya begini, contoh ya, bapak-bapak gereja seperti Tertullianus yang merumuskan hipostasis union, kemudian dia konsepkan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Dia saja itu meninggalkan ajarannya dia sendiri. Lalu bagaimana kita harus maksa orang supaya dia harus punya paham seperti itu? Makanya yang saya bilang begini. Tritunggal sedikit El, biar saya lanjutin lagi, nanti bisa tanggapi. Gini, menurut saya ya El ya, kita ini nggak tahu dengan hal-hal yang kosmik.
Bagaimana Tuhan Yesus sebelum turun ke dunia, dia ada sebelum inkarnasi, lalu bagaimana dia naik ke surga lagi. Kita nggak ngerti itu. Yang ditugaskan kepada kita itu adalah, wahai murid-muridku, anak-anakku yang kukasihi, apakah sudah hidup sesuai dengan teladan Kristus? Apakah kita ini sudah mirip seperti Yesus, atau malah kita ini mirip sama itu tetangga sebelah itu yang di kuburan sana itu? Kan ini pesan ini yang saya sampaikan gitu loh. Kamu mirip siapa? Mau mirip Mahmudin apa mau mirip Yesus? Kalau kamu mau mirip Mahmudin, ya kamu seperti itu jadinya. Tapi kalau kamu mirip dengan Tuhan Yesus, hidup taat, tunduk, setia kepada Bapa di surga, maka kamu akan diselamatkan. Nggak peduli kamu nggak ngerti Trinitas kek, nggak ngerti Oneness kek, nggak ngerti. Menurut saya itu nggak masalah, El. Itu pesan itu yang saya sampaikan. Cuman sekarang banyak orang harus memaksakan. Kamu harus paham nih, hipostasis union. Kamu harus paham duinatur nih. Menurut saya orang nggak ngakuin itu, menurut saya nggak masalah kok. Saya mengapresiasi usaha Bang Edis, keprihatinanmu untuk kemudian menginjili orang. Saya mengapresiasi itu. Karena bagaimanapun mungkin, saya tidak tahu mungkin secara kuantitas bagaimana, mungkin banyak orang yang dari seberang jadi Kristen, itu betul. Saya tidak tahu kebenarannya bagaimana ya, tapi faktanya ada gitu. Karena beberapa kali saya pelayanan ke luar daerah, saya menemukan orang yang akhirnya tersadarkan bahwa ajaran mereka salah karena dari Bang Edis gitu. Cuma begini, ketika dia memutuskan menjadi seorang Kristen, dia harus gini. Kalau saya bilang kita kata harus itu saya nggak setuju. Kalau dia harus, saya nggak setuju. Makanya dengar dulu. Ketika dia mengatakan dirinya adalah seorang Kristen, dia beriman kepada Tuhan. Bukankah imannya dia itu seharusnya iman yang timbul dari cinta dia kepada Tuhan? Bukankah itu sebenarnya yang membuat dia harus mencari terus kerajaan Tuhan? Padahal Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari kebenarannya. Kebenaran apa yang diajarkan Yesus ini. Ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapakku adalah satu. Aku adalah anak Allah. Ketika dia mengatakan, di luar aku engkau tak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur yang benar. Ketika teman-teman dari luar Kristen melihat ayat ini, maka seharusnya iman yang benar tidak membuat mereka tersandung dengan ini, tapi justru iman mereka yang benar justru membuat mereka mau belajar. Ini artinya apa ya, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pengajar, apologet, saya nggak mengatakan saya pengajar dalam otoritas apapun, saya hanya orang yang berusaha mempertanggungjawabkan iman. Karena saya tidak pernah mewakili gereja apapun, saya tidak pernah dapat otoritas dari siapapun. Maka Bang Edis, di dalam iman mereka ini yang ingin terus belajar ini, maka kita sebagai orang dalam tanda kutip pengajar atau apologet, justru kita harus memberi penjelasan kepada mereka. Oh begini, bukan menghindarkan mereka dari apa yang terlihat sulit. Lalu kita mengatakan, aduh, dia nggak mungkin nyampe ke situ, udah aku nggak jelasin. Itu bukan begitu sikap kita. Sikap kita adalah kita menjelaskan kepada mereka karena apa yang mereka imani itu, menuntun mereka kepada kepenuhan dari iman itu. Itu tugas Bang Edis, itu tugas saya, itu tugas kita semua. Memberitahu mereka, mempertanggungjawab. Petrus mengatakan apa? Berilah pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapanku ya dari Allahku, Allahku yang Tritunggal itu. Maka kalau kamu tanya pengharapan yang ada dalam Yesus, kamu tanya sabda Yesus, Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu, ya kamu harus menjelaskan ini, bukan menghindarkan mereka dari penjelasan-penjelasan ini hanya karena Bang Edis takut mereka tidak sampai memahaminya. Lagi pula, bukan saya atau Bang Edis yang berkuasa membuat mereka paham, tapi kasih karunia daripada Roh Kudus. Apakah mustahil bagi Roh Kudus untuk memberitahu dan menyinari hati mereka? Tidak. Jadi kita jangan merasa karena penjelasanku begini maka dia bisa percaya. Karena penjelasanmu begini. Dalam hal itu saya setuju, El. Begini, El. Makanya dengar dulu, saya selesaikan ya. Silakan. Seolah-olah kita merasa mampu kita buat orang percaya. Enggak. Tugas kita nyatakan kebenaran, jadilah saksi. Masalah dia beriman atau tidak, itu urusan rohnya Allah. Apakah roh Allah berkenan menarik dia atau tidak? Kita tidak punya otoritas. Kita melakukan bagian kita, dia melakukan bagiannya. Itu doang, Bang Edis. Baik, saya tanggapi El ya. Jadi mungkin kita di sini agak sedikit salah paham nih El. Gini loh El, dalam hal itu saya setuju. Yang saya tidak setuju adalah ketika
kamu mengatakan bahwa kalau kamu tidak memiliki konsep pemahaman seperti yang ini, bahwa ini harus begini, bahwa harus ada hipostasis union, kemudian harus ada duinatur. Kalau kamu tidak memahami ini, maka kamu tidak diselamatkan. Itu yang saya tidak setuju. Bahkan Itu saya tingkat katakan, kedalaman iman, Bang. Orang yang di luar, di atas-atas, ketika abang menginjili orang, kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Ketika dia percaya masih di situ, berarti imannya masih begini. Kan iman itu bertumbuh seperti biji sesawi. ya maksud saya begini, Nah, biar saya selesaikan dikit ya. Ketika Biar- gini Bang, gini. Ketika dia udah jadi Kristen berkembang, ya Tritunggal itu harus dijelaskan, jangan dihindari. Saya Itulah iman yang bertumbuh. saya tidak mengatakan itu, El. Yang saya katakan adalah ketika seseorang memaksakan bahwa dia harus menganut paham Tritunggal, dia Ya, harus dong. harus. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Kamu harus mengakui Yesus begini, dia punya duinatur, dia punya begini, harus paham Kalau dia mendalami hipostasis. imannya, Bang, kalau dia mendalami imannya, Bang, lebih dalam, di atasmu, ketika baru Menurut awal kenal saya, Tuhan, makanya mungkin, gantian El. Tadi kan makanya- kamu udah bicara. Ini maknanya begini El. Tingkat keselamatan itu tidak di situ El. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus. Bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ketong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup mengikuti apa yang menurut saya, dia akan tetap diselamatkan. Ya nggak apa-apa, Bang Edis jadi penilai untuk mereka tetap diselamatkan, itu urusan Bang Edis. Saya nggak punya hak untuk mereka bilang selamat atau tidak. Baiklah, Tetapi dalam di situ kita mungkin kalau mau berbeda. kalau dia mau menjadi seorang Kristen, semakin dia mendalami imannya, namanya juga biji sesawi yang bertumbuh itu gimana sih? Iman Teman-teman sekalian, masih ingatkah kalian dengan video Edis yang ini? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Malang Arsenal. Oke. Melalui video itu kita dapat membangun sebuah cerita ya teman-teman ya, yang sangat menarik. Ada satu jebakan daripada Edis yang ditelan mentah oleh Elia Miron yang berpotensi merusak dan melenyapkan Tritunggal dari muka bumi ini. Sangat berbahaya. Ketika Edis menanyakan kepada Elia, bagaimana keselamatan orang yang tidak paham Tritunggal, bodoh amat, bahkan disampahkan Tritunggal itu? Adakah keselamatan buat mereka? Coba teman-teman pikirin. Apa tanggapan Elia tadi? Kalian boleh putar ke belakang. Tanggapan Elia, dia mengatakan bahwa penghakimannya kembali ke Tuhan. Berarti probabilitasnya gini. Edis membawakan statement, barang siapa yang tunduk kepada Yesus tanpa peduli Tritunggal, berarti masih punya keselamatan. Berpotensi berarti Tritunggal belum tentu benar. Berarti yang mereka agung-agungkan, yang mereka perdebatkan, yang setiap hari mereka semalam suntuk membahas Tritunggal, kalau kayak gitu tanpa jawaban pasti, berarti Jesus only benar. Oneness juga ikut benar. Yang penting mereka tunduk kepada Yesus. Marcion juga benar. Selama mereka tunduk kepada Yesus, maka berpotensilah Tritunggal, Oneness dan segala pemahaman tersebut akan runtuh hanya dengan tunduk dan patuh kepada Yesus. Maka berpotensi teman-teman akan adanya keruntuhan doktrin gereja. Ketika
Elia Mironi yang dibangga-banggakan oleh apologet kekristenan menyetujui dan mengkonfirmasi apa yang dikatakan Edis. Hancur gereja kali ini. Hancur teman-teman. Sangat hancur. Lalu kalau kita di Islam sangat harga mati, tauhid harga mati. Tuhan Maha Esa harga mati. Tuhan tidak diperanakkan harga mati. Kalau ada apologet yang besar, misal Bang Juma bilang Tuhan itu beranak, Nabi Isa itu anak Allah, kita tidak ragu mengatakan dia sesat. Benar gak? Benar gak? Kita Tuhan harga mati, bukan tokoh adalah harga mati. Tidak seperti keimanan mereka, teman-teman sekalian. Akan tetapi apologet kita tidak pernah berbeda pandangan, karena yang dipegang adalah Al-Quran dan hadis. Luar biasa. Dalam video yang kita hadirkan tadi, Edis dengan nandar kan dia mengakui Yesus bukan Tuhan, karena Bible tidak pernah mengatakan hal tersebut. Berarti teridentifikasi bahwa Edis memicu akan membuat gerakan apa yang dia pahami harus bisa ditelan oleh kekristenan lain, bahwa bahwa definisi menuhankan Yesus ini bukan mengatakan Yesus itu sehakikat pencipta langit dan bumi, tapi Yesus setara para nabi. Berarti gini teman-teman, tidakkah kalian sadari bahwa Edis ini mengambil setiap pengertian Islam terhadap para rasul, memasukkannya ke Yesus? Benar gak? Benar gak? Dia memusatkan pemikiran rasuli yang dipahami oleh Islam, yaitu tunduk dan patuh, karena Rasul itu adalah perantara daripada lisan Tuhan menjabarkan dirinya, dan apapun ketentuan yang ada di muka bumi ini, dia memusatkan Yesus ke situ. Sedangkan apologetika Kristen selama ini dan bapak-bapak pendeta itu memusatkan Yesus Tuhan pencipta. Tapi Edis memusatkan bahwa Yesus itu hanya sebatas Mesias yang harus ditekuni dan dipatuhi. Akan berpotensi besar meruntuhkan Tritunggal Maha Kudus yang selama ini digadang-gadangkan sebagai kebenaran mutlak. Akan hancur doktrin ini. Kalau semakin lama tidak ada yang dapat mengimbangi Edis dalam viewersnya, penganutnya, herdernya, fansnya, maka setiap doktrinal daripada Edis TV akan masuk di setiap Kristen. Dan Kristen akan memahami bahwa Yesus dipahami sebagai Tuhan. Bodoh amat sama ketritunggalan, yang penting patuh terhadap Yesus. Kita berbicara patuh terhadap Yesus, pelan-pelan akan sangat mudah masuk di kepala kekristenan bahwa oh, patuh terhadap Yesus, Yesus bilang bersunat. Suatu saat mereka akan paham itu. Yesus seperti ini dan Yesus seperti itu. Mereka akan mengikuti setiap apa yang dikatakan Yesus dan akan mensampahkan Tritunggal. Karena tadi Edis dengan mutlak menanyakan kepada Elia, bagaimana keselamatan orang yang mensampahkan Tritunggal tapi hidup dan mengagungkan Yesus tersebut? Itu bagaimana? Elia berpendapat penghakiman itu ada pada Tuhan, bukan menyesatkan Edis, menunjukkan bahwa keyakinan menaati Yesus tanpa paham Tritunggal dapat dibenarkan. Luar biasa. Maka secara tidak langsung garis kebenaran Islam semakin nyata melalui kemunculan Edis TV. Bahkan mantap, yang ditampilkan oleh Edis bukan memahami Yesus sebagai Tuhan, tapi memahami Yesus sebagai utusan Tuhan dan hidup selayak seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan, lakukanlah seperti mereka lakukan. Artinya meniru Yesus. Artinya meniru Yesus. Edis dalam statementnya berpendapat bahwa menaati dan meladani. Apa beda dengan kita menuhankan? Apa beda dengan kita merasulkan Nabi Muhammad? Bedanya kita menyebutnya rasul. Edis menggantinya dengan Tuhan. Di situ agak ada bodoh-bodohnya. Di situ ada bodoh-bodohnya. Bedanya kita sebut rasul utusan Tuhan karena dia yang diutus Tuhan, perwakilan lisan Tuhan. Kita menaati dan mengambil suri tauladan dan bukan Tuhan.
Bedanya Edis mengganti istilah Rasul kepada istilah Tuhan yang mengelabui setiap otak penganut Tritunggal, yang membuat hari ini keimanan tak berlandas daripada Kristen saling bentur. Dan bedanya, pendukung Edis TV tidak lagi percaya Tritunggal. Buktinya begitu banyak yang ingin ikut kepercayaan Edis TV daripada kepercayaan doktrinal Bapak Gereja. Kalau kita lihat dalam perdebatan Edis dan Elia ini, tidak lain Elia memaksakan isi otak manusia harus dikunci oleh pemahaman Bapak Gereja. Sedangkan Bapak Gereja pun tidak punya landasan yang landasan tersebut dapat meyakini jemaatnya. Sedangkan Edis punya sistem pemikiran yang mampu mengikat umatnya. Seperti pertanyaan dia tadi yang sangat filosofinya tinggi. Kalau kita meneladani Yesus, kita hidup sama seperti Yesus telah hidup, kita mengagungkan Yesus, apakah kita tidak selamat? Sama seperti kita mengatakan kita mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti teladannya Nabi Isa, mengikuti teladannya Nabi Musa, mengikuti teladannya Nabi Nuh, mengikuti teladannya Nabi Ibrahim. Apakah kita akan selamat? Tentu, dan pastilah surga. Maka detik Elia Miron mengatakan iya bang terhadap apa yang dikatakan Edis, maka secara tidak langsung Yesus ditempatkan pada posisi Rasul dan bukan di posisi Tuhan. Tapi bedanya, untuk dasar mengelabui Elia Miron, Edis mengganti kata-kata Rasul menjadi kata Tuhan. Ini hanya permainan kata. Itu yang harus kalian ingat. Maka ini adalah potensi besar Tritunggal bakal runtuh kalau tidak ada yang membantah Edis dari pihak kekristenan. Oke, sekian identifikasi daripada saya. Tetap stay tune bersama Almantic Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Maka di video selanjutnya akan ada satu video, yaitu video Sob Katul memarahi Elia Miron. Nantikan teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.